Shalom, selamat pagi saudaraku dimanapun Anda berada. Hari ini kita menerima firman Tuhan untuk meluruskan pemahaman kita dan menyegarkan kita. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan hari ini kita terima dari Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara kekasih, kita semua setuju tidak suka kena jerat, karena jerat itu membahayakan. Seperti yang dialami oleh Raja Saul dalam 1 Samuel 15 ayat 14-28, berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat atau kepada manusia, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Dari firman Tuhan ini jelas dan tegas bahwa yang takut dan menaruh kepercayaan kepada manusia, dia akan menerima malapetaka. Tetapi orang yang takut atau percaya kepada Tuhan, itulah yang perlu kita pahami. 1. Kita telah memahami arti kekudusan, keadilan, dan kebenarannya. Takut kepada Tuhan. Yang kedua, kita telah memandang bahwa Tuhan dengan kekaguman dan kehormatan serta keagungan dan kekuasaannya. Ketiga, takut akan Tuhan menyebabkan orang percaya menaruh iman dan kepercayaan bahwa dia akan beroleh keselamatan hanya dari Tuhan. Yang keempat, takut akan Tuhan adalah meliputi kesadaran bahwa dialah yang maha kuasa mengalahkan dosa serta berkuasa menghukumnya. Yang kelima, kita takut kepada Tuhan Allah karena kuasanya menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang keenam, kita takut kepada Tuhan karena kasih setianya kekal dalam firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan berkat-berkat-Nya yang terus-menerus kita miliki. Yang ketujuh, kita takut kepada Tuhan. Dialah yang telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedelapan, takut akan Tuhan pasti dilindungi. Dalam perjalanan hidup ini, kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan dan mampu mematuhi perintah-Nya dan berkeyakinan bahwa Tuhan melepaskan dari maut dan kematian serta mengalami keamanan rohani yang mendalam oleh Roh Kudus. Itulah sebahagian besar keberuntungan kita takut kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami dan mengajarkan kami, mengarahkan hidup kami, supaya kami takut akan Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kami tahu apabila kami takut kepada manusia dan tunduk kepada manusia, kami akan mengalami malapetaka yang berat di dunia ini. Tetapi firman-Mu telah mengajak kami, supaya kami takut akan Tuhan, dan kami akan menerima keberuntungan yang besar dalam perjalanan hidup sekarang dan menerima kehidupan yang kekal. Tolong Tuhan, Engkau akan memberikan kemampuan kekuatan bagi anggota jemaat-Mu supaya mereka juga mampu dan takut akan Tuhan
karena mereka adalah anak yang kau kasihi. Kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.